Syahrul Razi, dan juga yang kami hormati tentunya mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu untuk seluruh karyawan yang alhamdulillah menyempatkan untuk hadir di kajian Ramadan pada acara berkah Ramadan kita pada siang ini. Seluruh karyawan LBG yang hadir tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada bapak-bapak sekalian. Dan juga kami hormati juga untuk para pemirsa yang menjadi peserta mungkin di link Zoom meeting yang turut serta mengikuti secara online untuk kajian kita di bulan puasa bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmatnya, rahmatnya dan karunia-Nya yang selalu senantiasa dilimpahkan untuk kita semua, termasuk salah satunya yaitu nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat, dan yang satu lagi mungkin di bulan ini nikmat berikannya kita kesempatan untuk dapat merasakan kembali melaksanakan ibadah di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Salawat serta salam tentunya tak lupa kita selalu curahkan dan kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu istiqamah dalam menjalankan risalah beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dan selalu memberikan taufiknya kepada kita semua untuk senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau sehingga dia mengakhir kita mendapatkan syafaatul husna dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita segera dengarkan siraman rohani atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Profesor Tuhan. Namun sebelumnya untuk mengharapkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, kita buka kajian pada hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Ada hari ini yang kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, untuk pada siang ini insyaallah ada waktu 30 menit Ustaz untuk menyampaikan tausiah. Mungkin nanti setelah itu bisa diadakan sesi tanya jawab ya. Dan untuk beberapa penanya-penanya mungkin nanti akan dipilih oleh Ustaz ya, yang mendapatkan berhak untuk mendapatkan beberapa souvenir yang sudah disiapkan oleh panitia. Mungkin langsung saja kepada Kiai Haji Dr. Musliman, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyama wasilatan taqwa wa tarbiyatan lil amanatil quswa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Hadratil mukarramun, para jamaah Bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang yang sejuk ini alhamdulillah Allah masih memberikan pada kita sekalian kenikmatan yang terbesar, nikmat yang karenanya hari ini kita bisa melakukan ibadah, nikmat yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita, nikmat yang mampu menyelamatkan kita dunia dan akhirat.
nikmat yang karenanya kita masih dapat melakukan aktivitas ibadah. Nikmat itu adalah nikmat arkanuddin, nikmat iman, Islam, dan ihsan. Tanpa nikmat itu sulit rasanya kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu pula, Allah masih menitipkan kita umur, panjang umur dalam keadaan sehat. Ini pun nikmat besar setelah nikmat iman, Islam, dan ihsan. Kekuatan imannya ada, tapi manakala Allah tidak berikan kita kesehatan, sulit rasanya kita untuk sujud bersimpuh di hadapan Allah. Alasan sakit, sehatnya ada, tapi nikmat imannya dikurangi, sulit rasanya. Jangankan untuk bangun malam, di tengah kegelapan malam kita melangkahkan kaki masjid untuk melakukan sholat subuh. Siang hari saja sulit rasanya kita melakukan untuk sujud bersimpuh di hadapan Allah. Maka dua kenikmatan yang terbesar ini harus senantiasa kita syukuri dengan terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya pelaksanaan ibadah yang kita lakukan itu adalah dalam upaya mensyukuri nikmat Allah, bukan untuk membuka pintu surga, belum tentu terbuka, bukan juga untuk menutup pintu neraka, belum tentu juga tertutup dengan ibadah kita. Yang jelas ibadah yang kita lakukan selama ini tak lain dan tak bukan dalam upaya mensyukuri nikmat Allah. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka rahmat Allah akan diturunkan kepada kita. Nah, karena rahmat itulah, bukan karena ibadah, sekali lagi, bukan karena banyaknya kita sujud bersimpuh di hadapan Allah, banyaknya sedekah, bukan. Tapi karena rahmat Allah, Allah membukakan pintu surga, Allah menutup pintu neraka, Allah berikan keberkahan hanya dengan rahmat. Dan rahmat Allah hanya akan kita dapatkan manakala kita turut sujud bersimpuh di hadapan Allah dalam upaya melaksanakan perintahnya. Alhamdulillah hari ini kita sudah sujud bersimpuh di hadapan Allah dalam upaya melaksanakan perintahnya. Kita berharap mudah-mudahan aktivitas kita semua, baik aktivitas kita mencari nafkah, sujud bersimpuh mendekatkan diri pada Allah, semuanya dijadikan sebagai aktivitas ibadah yang akan diturunkannya rahmat pada kita sekalian. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 2 hari sudah kita melangkah memasuki bulan suci Ramadan. Satu harapan bagi kita, kiranya Ramadan yang hari ini baru kita masuki 2 hari untuk dapat menambah nutrisi, suplemen paling tidak. Karena selama ini kita sudah mendapatkan nutrisi, sudah mendapatkan suplemen dari berbagai macam kegiatan keagamaan. Lebih-lebih hari ini kita masuk bulan suci Ramadan, harapannya menambah nutrisi baru. Untuk apa nutrisi? Kita mesti ketahui bahwa pribadi kita itu terdiri dari 3 unsur, 3 elemen. Pertama yang dikenal dengan jasad, yang kedua ruh, yang ketiga rasa. Ada 3. Pertama ruh, jasad, dan rasa. Asalnya ruh, belum ada tempatnya, maka dibutuhkan jasad. Dimasukkanlah ruh ke dalam jasad. Sudah ada ruhnya, tidak ada jasadnya. Namanya apa ya? Setan gentayangan. Ada jasadnya, tidak ada ruhnya. Mayat. Orang Arab menyebutnya mayat, di kampung menyebutnya mayat, padahal artinya bangkai. Jasad yang tidak ada ruhnya. Ada ruhnya, ada jasadnya, tapi tidak punya rasa. 3, tidak punya rasa. Itu pun tidak bermanfaat. Masya Allah. Ada ruhnya, ada jasadnya. Kita seperti hanya manusia yang cuma hanya kelayang-kelayang di sana kemari. Kenapa? Karena tidak ada rasa.
Maka bulan Ramadan kali ini adalah bulan untuk menguji rasa. Syakban dulu 2 bulan yang lalu kita sudah lewati. Itu litatihiril jasadi, untuk membersihkan jasad, sudah lewat. Kemudian Rajab litatihiril ruhi, untuk membersihkan ruh. Dan Ramadan kali ini adalah litatahiril qalbi, untuk membersihkan hati. Karena pada dasarnya ruh berpusat di qalb. Maka Ramadan harus mampu menambah nutrisi baru. Untuk apa? Mampu meningkatkan berbagai macam aktivitas. Semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di bulan Ramadan jangan sampai menurun karena adanya Ramadan. Kan nutrisi baru, masukan suplemen baru. Sama, kita mungkin pernah dengar bahwa manusia itu terdiri dari 2, 1 jasmani, 2 rohani. Jasmani membutuhkan nutrisi, masukan apa? Makanan. Untuk apa? Untuk menguatkan jasmani kita. Ruhani sama, membutuhkan nutrisi apa? Ibadah-ibadah yang kita lakukan nutrisi untuk supaya kita kuat menghadapi kenyataan. Bukan kuat, ada orang yang kuat menggul padi 2 karung, ada. Tapi nggak kuat untuk rukuk dan sujud, aneh. Ada yang kuat orang tidak tidur semalaman, kuat. Nah, nggak tidur semalaman, ngapain aja, biasa ngobrol. Coba sekali-kali jangan ngobrol, bangun malam jam 1, kuat nggak? Nggak kuat. Kenapa? Karena nutrisi ruhaninya belum dapat diisi. Dengan apa? Dengan kekuatan-kekuatan yang mampu membangkitkan kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan jadikan penambah nutrisi. Kerja jangan loyo, rabong-rabong puasa loyo. Maka mesti dipeningkatkan, ada nutrisi. Apa? Etos kerja kita mesti harus ada peningkatan. Apa saja sih yang mampu meningkatkan etos kerja kita walaupun di bulan Ramadan? Etos kerja kita walaupun di bulan Ramadan jangan sampai melemah. Jadi saya baru 3 bulan loh masjid diresmikan, alhamdulillah hadir di sana. 3 bulan saya angkat bukan DKM, merbot. Baru 2 minggu tuh merbot diangkat, istrinya meninggal. Loyo. Loh, ente karena istri meninggal loyo. Gak mau ini, gak mau ajan, gak mau segala macam. Habis pikiran, Ustaz gimana? Pikiran gak pikiran. Urusan pikiran lain dengan urusan pekerjaan. Ya pekerjaan harus. Aduh gimana ya saya? Gak mau kerja. Kalau disuruh nyapu gak mau. Habis pikiran disuruh lagi gitu. Kira tanggal 30 nanyain apa? Gajian. Nah ini siapa tuh? Ya kita biasa. Gajian pengen besar tapi kerja loyo. Kan tidak seimbang. Banyak loh, maaf banyak. Sekarang mah apa perbaiki aja pekerjaan, maka pasti akan ada reward. Perbaiki aja pekerjaan, etos kerjanya kita tingkatkan, jangan karena Ramadan kemudian lemah. Nah, untuk memperbaiki etos kerja kita, aktivitas di mana aja loh. Lebih-lebih aktivitas kita di perusahaan, kita kan diberi reward sama perusahaan, maka otomatis. Nah, kembali untuk meningkatkan etos kerja kita di bulan Ramadan ini ada beberapa hal yang mesti kita lakukan supaya tidak loyo. Ramadan tadi, ya Allah saya mau pulangin maghrib Ustaz, sampai nggak sempat untuk taraweh, tapi aneh, ada yang pulang pas isya, ada sempat taraweh. Ini pulang maghrib udah sempat taraweh, ada yang seperti itu. Itu semua adalah karena etos kerja kita, bukan karena loyonya malas. Untuk meningkatkan etos kerja, yang pertama kita harus punya tanggung jawab terhadap kreativitas, aktivitas yang diberikan kepada kita. Apapun yang diberikan kepada kita, kita harus pegang teguh tanggung jawab. Kenapa? Karena tidak mungkin, mohon maaf, seseorang perusahaan memberikan sesuatu jabatan kepada kita kalau kita tidak mampu untuk memikulnya. Aduh saya nggak mampu, tidak ada yang tidak mampu.
selama kita mau berusaha pasti akan mampu. Selama ini yang belum tahuan ya dapatnya nomor 2 atau nomor 1. Orang merasa ragu dengan ke nomor 2-an. Saya nomor 1. Orang merasa ragu dengan nomor 2. Padahal kan belum dicoba. Belum tentu dia mau. Ketika dia sudah duduk, sudah memiliki jabatan, mau tidak mau dia berusaha semaksimal mungkin. Tanggung jawab otomatis. Ketika tidak bisa bahasa Inggris, dia belajar bahasa Inggris itu dia wah, Masya Allah. Maka kita tidak langsung mendasti seseorang, dia belum mampu, dia mampu, nggak mungkin. Walaupun dalam ungkapan hadis atau Al-Quran, idza usidal amru min ghairi ahli fantajlis hadis. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kalau dia mau bergerak, enggak, kita masih banyak jalan. Maka ketika kita memiliki suatu tanggung jawab tentang hal yang diberikan oleh siapapun, yakin bisa. Maka untuk menguatkan etos kerja kita, tanggung jawab bahwa ini adalah suatu amanah yang harus saya pegang. Satu. Yang kedua, untuk supaya meningkatkan etos kerja kita di bulan Ramadan ini adalah apa? Orientasi ke depan. Orientasinya jauh, pandangan ke depan. Kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Hendaklah kau memandang ke depan apa yang akan kau lakukan masa yang akan datang. Tidak usah loyo. Kalau saya tidak kerja, nanti bagaimana dengan anak saya? Kalau saya tidak berusaha, bagaimana dengan masjid yang saya pegang di sana? Bagaimana terus orientasinya ke depan. Jadi kita ada semangat apa? Semangat untuk bekerja keras. Kenapa? Mohon maaf. Di pinggir rumah saya sebelah sana ada tukang cabai ibu-ibu janda udah tua. Berangkat jam 11 ketika saya tanya hari Minggu dia nggak dagang. Nggak dagang. Kenapa emang? Kan hilang duit. Kalau kita dagang terus Ustaz, nggak ada cukupnya yang namanya uang. Tapi kok sampai seperti ini Mak? Berusaha mati-matian. Habiskan, gitu. Habis kita perlu untuk paling tidak kelestarian hidup. Kita butuh makan, kita punya cucu kalau minta uang dari mana. Kita butuh, saya juga ingin itu, ingin ini. Maka terus manusia orientasinya ke depan. Sama ketika etos kerja kita ingin meningkat, maka selain daripada tanggung jawab, orientasi kita ke depan tentang apa yang harus kita lakukan. Nah, orientasi ini dua. Orientasi yang ada kaitannya dengan urusan dunia dan orientasi yang ada kaitannya dengan urusan akhirat. Dua-duanya penting. Nggak boleh ini penting, dunia aja enggak, akhirat aja enggak. Pokoknya dua-duanya penting, seperti kita melangkah kaki kanan menuju ke depan, kaki kiri ke belakang. Jadi lenggang sih, dunia akhirat gitu ya. Dunia akhirat. Dunia terus yang kita kejar. Emang kita mau selamanya hidup di alam dunia? Kan kata Rasulullah, ikmal li dunya ka'annaka ta'isu abad. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kau akan hidup selamanya. Orientasinya jauh ke depan. Padahal dia akan mati, tapi seolah-olah dia akan hidup selamanya. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah, beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Jadi seimbang. Sehingga Rasulullah mengajarkan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia dulu hasanah baik. Ketika dunia sudah diperbaiki baik, maka akhirat akan baik. Tapi ada yang lebih penting di antara dunia dan akhirat. Akhirat harus lebih diutamakan orientasi kita ke depan. Kenapa ente kerja? Berangkat pagi siang, segala macam banting untuk apa sih? Kalau saya kerja, saya dapat uang. Dan ketika saya dapat uang, saya bisa menyekolahkan anak saya bisa sedekah, saya bisa bantu orang lain, saya bisa. Orientasinya akhirat, bukan dunia. Maka ketika orientasinya akhirat, dunia akan diberikan. Sering saya melakukan, mungkin ketika beban di sana juga.
Siapa yang menanam padi, rumput ikut. Tapi yang menanam rumput, padi belum tentu ikut. Yang menanam akhirat, dunia akan ikut. Tapi yang menanam dunia, akhirat, jangan-jangan tidak akan terbawa. Maka orientasi kita adalah al-wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia. Tapi bagi kita seimbang saja. Pada saat-saat tertentu kita harus melakukan aktivitas urusan dunia, lakukanlah aktivitas urusan dunia semaksimal mungkin. Tapi jangan lupa pada saat-saat tertentu aktivitas kita untuk mendekatkan diri pada Allah harus kita laksanakan. Lebih-lebih saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Aktivitasnya panjang, banyak. Masya Allah, aktivitas Ramadan itu ditunggu oleh semua orang. Jangan bukan cuma kita doang, bukan. Orang-orang di luar kita pun menunggu. Mohon maaf, orang-orang non-Islam menunggu datangnya Ramadan, kan aneh. Ketika ditanya, kenapa sih menunggu Ramadan? Dia nggak tahu. Kalau di bulan Ramadan itu anggap saja sirup ABC yang lakunya cuma hanya 1000 botol di bulan Ramadan, belum tanggal 1 itu udah ribuan botol. Belum yang lain, Masya Allah, pakaian dan segala macam, emas itu di sekarang itu kebanjiran, keuntungan. Siapa dia? Orang-orang di luar Islam yang menantikan datangnya Ramadan. Apalagi kita orang Islam, udah datangnya Ramadan malah loyo. Mare ditunggu, tamu udah datang disia-siain. Habis Ustaz kerja, nah ini patokan. Habis Ustaz kerja, saya kapan mau baca Qur'annya? Saya kapan? Tidak. Jangan jadikan halangan karena kita kerja, kemudian aktivitas kita melakukan ibadah di bulan Ramadan jadi terhalangi. Jangan jadikan loyo kita bekerja karena aktivitas Ramadan ingin meningkatkan ibadah terhalangi. Jadi dua-duanya seimbang. Tetap harus kita cari. Dunia kita kejar, akhirat kita cari. Ada satu cerita. Zaman Nabi Ibrahim ada seorang yang datang ke Nabi Ibrahim. Pakaiannya lusuh. Kelihatan ini orang tidak mampu, lusuh banget loyo. Dan jepitlah datang. Assalamualaikum, ada apa? Wahai Nabiullah, engkau adalah Nabiullah yang doanya pasti dikabul. Tolong doakan saya. Tolong doakan saya kepada Allah. Saya orang miskin, saya ingin menjadi kaya. Saya ingin menjadi kaya. Doakan. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Enggak harus didoakan saya. Cukup kalian syukuri apa yang Allah berikan kepada kamu. Orang miskin ini malah, apa yang mau saya syukuri? Saya gak punya apa-apa. Makan juga kagak, mau ngapain juga kagak. Apa yang mau saya syukuri? Udah syukuri aja yang kamu miliki. Dia berpikir untuk mensyukuri itu karena kekayaan, karena sesuatu yang diberikan oleh Allah. Padahal tujuan Nabi Ibrahim adalah tanai mensyukuri nikmat semua apa yang diberikan Allah. Syukuri saja apa yang diberikan oleh Allah. Saya mau bersyukur kepada apa yang mau saya syukuri. Saya ucapin alhamdulillah, saya tidak dikasih apa-apa. Pokoknya doain aja lah, saya supaya kaya. Apa kata Nabi Ibrahim? Udah syukuri aja apa yang kamu miliki. Akibatnya ini orang yang pertama mengelak, tidak mau bersyukur karena tidak diberikan kekayaan oleh Allah. Dia keluar. Tiba-tiba menjelang beberapa saat datang lagi orang kaya, pakaiannya bilang bagus. Yang tadi sendal jepit sekarang sepatu. Beda orang kaya, majalannya juga. Orang kaya, batuknya juga orang kaya berbeda. Orang kaya datang, assalamualaikum. Ada apa ini? Ini Nabi Allah. Tolong doakan saya kepada Allah. Rezeki saya banyak banget. Saya pengen miskin. Saya pengen tenang dalam melakukan ibadah. Tadi pengen kaya supaya tenang melakukan ibadah. Ini maka pengen miskin supaya tenang ibadah. Ini yang benar yang mana bingung? Yang tadi pengen kaya supaya tenang melakukan ibadah. Yang kedua pengen miskin supaya tenang melakukan ibadah. Apa kata Nabi Allah Musa? Jangan kau syukuri apa yang diberikan oleh Allah. Pasti kau miskin. Jangan kau syukuri. Apa kata orang? Bagaimana saya tidak bersyukur ya Nabi Allah Ibrahim? Allah memberikan saya mata bisa berkedip tuh. Enggak
orientasinya ke rezeki enggak. Bukan karena harta. Allah memberikan saya mata bisa berkedip, Allah memberikan kaki saya bisa melangkah, Allah memberikan tangan saya bisa bergerak, Allah memberikan. Bagaimana mungkin kau menyuruh aku tidak bersyukur? Aku diberikan oleh semuanya. Udah, kalau kamu ingin tidak kaya, miskin, udah jangan kau bersyukur. Oh gitu. Akibatnya apa? Orang yang ini kemudian dia keluar dalam sebuah riwayat, yang pertama bukan nambah kaya, justru nambah miskin. Yang kedua, dia justru nambah kaya. Kenapa? Karena mensyukuri tentang segala sesuatu yang dia miliki. Orientasi pertama urusannya adalah harta. Orientasi kedua urusannya bukan karena harta, tapi karena segala sesuatu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali, orientasi kita untuk meningkatkan kinerja, etos kerja di saat bulan Ramadan ini adalah, ingat, bulan Ramadan adalah bulan kesempatan untuk terus meningkatkan ibadah. 1 detik dalam bulan Ramadan itu adalah 1000 kebaikan. Kalau kita tinggalkan, tadi isyrak, kita tinggalkan, gak akan kita raih kembali. Masya Allah. Sholat sunnah di bulan Ramadan dinilai sholat wajib. Ibu-ibu, saya wajibkan ke masjid untuk membawa uang. Yang gak bawa uang jangan ke masjid. Allah tega amat Ustaz. Ke warung aja bawa uang, ke warung bawa uang buat belanja. Sama, ke masjid juga bawa uang buat belanja. Belanja apa? Belanja akhirat. Ibaratnya alhamdulillah, berdua malam juga. Pokoknya kalau nggak ke masjid, kalau nggak punya uang, ya ke masjid. Mau tidak mau, uang pasti punya. 2000 aja, 2000 untuk masukin ke kardus. Ternyata tak ada yang 2000, 5000. Hari pertama kita hitung ternyata alhamdulillah. Baru semalam hari kedua, oh ternyata. Kenapa? Karena kita beri nutrisi untuk supaya dia mau beramal. 1 kebaikan Allah lipat gandakan. Sedekah yang kita keluarkan bukan dibalas 70 di bulan Sya'ban, bulan Rajab. Di bulan Rajab Sya'ban 700, tapi di bulan Ramadan mah tidak 1000, lebih dari 1000. Ad'afam mudha'afah. Maka jangan jadikan Ramadan menjadi loyo dalam beraktivitas kerja untuk kehidupan kita. Jangan jadikan loyo karena kerja, karena kita puasa. 2. Yang ketiga, untuk meningkatkan etos kerja. 1. Tanggung jawab. 2. Orientasi ke depan harus kita pikirkan. Yang ketiga, disiplin. Wah, ini patokan. Disiplin ini, Masya Allah, suatu yang paling utama. Segala sesuatu yang dinilai itu disiplin. Paling tidak kita harus mendisiplinkan waktu dalam melakukan ibadahnya dulu. Ketika orang sudah mendisiplinkan waktu dalam ibadah, maka dia akan disiplin dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Ibadah saja. Guru kami mengajarkan kata guru, tedunan perintah Allah 10 menit sampai midi gero, 5 menit. Tedunan perintah Allah 5 menit sampai midi gero. Artinya apa? Penuhi perintah Allah, mendisiplinkan waktu 5 menit sebelum dipanggil oleh Allah sudah standby. Saya di masjid sudah mendisiplin seperti itu. Kita di awal masuk, kemarin Ramadan, ibu, bapak datang ke masjid harus punya wudu, jangan wudu di masjid. Alasan wudu di masjid, di rumah. Pokoknya wudu di rumah. Datang ke sini sudah standby, gelar sejadah, sholat tahiyatul masjid, beres. Azan berkumandang, hayya 'alas sholat, kita sudah berdiri semua, tidak ada yang ketinggalan. Kagak ada yang ketinggalan. Disiplin waktu, ayo. Jangan cuma pada waktu sholat isya disiplin waktu, tapi yang lain enggak. Pokoknya disiplin. Azan, hayya 'alas sholat, kita udah diri, gerak. Baru selesai aja langsung kita doa, langsung sholat qobliyah 2 rakaat. Saya wajibkan qobliyah wajib. Kenapa wajib saya di bulan Ramadan? Kalau enggak, ayo berjamaah Ustaz. Ya berjamaah, memang boleh daripada sendiri kagak benar, cakap-cakap. Lebih berjamaah, kan berjamaah pahalanya besar. Emang boleh di berjamaah, kan banyak sholat sunnah yang diberjamaahkan. Qobliyah, ba'diyah. Buktinya ada tarawih berjamaah kan. Sendiri boleh,
Duha boleh berjamaah, sendiri boleh. Pahalanya besar. Salatul jamaah khairun min salatil fardhi. Itu salat berjamaah lebih baik. Enggak disebutin apa wajib apa? Salat wajib apa sunnah. Maka saya berjamaah. Beres salat qabliyah berjamaah, isya berjamaah, ba'diyah berjamaah semuanya. Setelah itu baru kita tausiah 5 menit. Setelah itu baru salat tarawih. Beres. Itu terus tujuannya apa yang mendisiplinkan. Nah, Ramadan ini jadikan riyadhah, mendisiplinkan waktu. Maka buat planning di awal, ini mumpung baru 2 hari. Di awal tulis bahwa saya bangun jam 2. Saya akan melakukan ini, melakukan itu. Saya tidak akan tidur lagi. Toh kita tidak akan lemah dalam bekerja kalau cuma hanya bangun jam 2. Kenapa sih teh kalian nanti buat aduh semalam saya bangun jam 2, emang lu doang yang bangun. Gitu. Semalam saya bangun jam 2. Saya kan harus ini segala macam. Kan kamu aja semuanya. Tapi ada yang tidak pernah tidur, guru tidak pernah tidur. Jam 12.00 lewat 1 dia udah mandi. Jam 12.00 itu udah pagi. Dia udah mandi taubat. Kemudian lakukan aktivitas ibadah sampai jam 2 istirahat sebentar, jam 2 lihat-lihat ke pondok, putar. Makanya ketika kita ke pondok yang berapa aja dia nggak pernah tidur, ketemu pasti. Mau jam 1, jam 2, jam berapa nggak pernah tidur, tidak pernah tidur. Tujuannya apa ya? Ya itulah mendisiplinkan waktu. Kapan waktu tidur? Ada waktu tidur. Ada saat-saat tertentu ketika memang kita harus istirahat, tidak harus lama. Qailullah sebentar, pada zuhur sebentar tiduran di sini di bangku 10 menit, 15 menit, emang cukup. Nggak harus setengah jam, 2 jam tidur, cuma doyan tidur. Kata dokter berapa tidur? Ya. Yang ketiga, tak lain dan tak bukan dalam upaya untuk mengetos kerjakan kita di bulan Ramadan, yuk kita sama-sama disiplinkan waktu. Mobil khusus, waktu yang ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah. Tolong untuk kita, bukan untuk orang lain. Ketika kita sayang sama pribadi kita, siapa lagi yang akan menyelamatkan kita? Hanya kita. Jangan alasan karena kita kerja kemudian ibadah kita tinggal. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, dalam meningkatkan etos kerja, kita sama-sama kerja, saling mengingatkan. Tidak ada di antara kita pimpinan dan semuanya aja pekerja saling mengingatkan. Kenapa? Ketika kita saling mengingatkan, maka semuanya akan menjadi beres. Kalau dalam bahasa manajemen waktu itu wahdah, satu kesatuan yang utuh. Satu kesatuan yang utuh. Ketika satu kesatuan ini utuh, maka semuanya akan bisa diselesaikan. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang lebih sulit, tidak ada yang mudah. Semuanya manakala kita bersatu yakin tidak ada yang tidak terselesaikan. Maka kembali ke Ramadan kali ini, yuk kita jadikan nutrisi baru untuk menambah ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap Ramadan masih panjang ke depan. Perjalanan Ramadan jangan kita sia-siakan karena kita tidak pernah tahu akan sampaikah kita pada Ramadan yang akan datang. Selama Allah memberikan kita kesempatan, yuk kita raih wasariqu ila maghfiratin min rabbik. Cepat lari. Wabiru ila Allah, lari, jangan kita diam dia ditindak orang, diam itu kita terlindas. Jangan aja kita lari juga kita bisa dikejar orang. Maka kata Allah, wabiru, larilah ila Allah kepada Allah secepatnya. Artinya jangan sampai tertinggal. Akhirnya hanya berharap pada Allah. Semoga Allah memberikan peluang bagi kita untuk terus kita mampu melakukan ibadah di mana saja kita berada. Baik, itu saja. Silakan mungkin ada kita sharing sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah kepada Ustaz Haji Dr. Sunan yang telah menyampaikan tausiahnya yang luar biasa sekali untuk etos kerja seorang muslim di dalam menjalankan saum di bulan Ramadan. Dan tentunya tadi sudah disampaikan dan dipaparkan sangat jelas sekali. Mudah-mudahan semuanya bisa kita cermati, bisa kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya mungkin dari rekan-rekan yang hadir di ruangan ini ingin bertanya, nanti jika kesempatan mungkin 2 orang, kemudian juga untuk yang
hadir secara Jimit ataupun streaming, ini bisa mungkin nanti ada satu orang yang kita kasih kesempatan untuk bertanya. Setelah itu mungkin kalau masih ada waktu, kami mohon kepada Pak Kiai disiapkan satu pertanyaan Ustaz buat peserta yang ada di sini, dan yang bisa menjawab sekolah ada sarung gitu, sarung kelas asli gitu ya. Sarungnya bolong. Baik untuk rekan-rekan sekalian yang ada di sini, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ya, boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama terima kasih Pak Ustadz yang tadi telah memberikan pencerahan secara rohani ke kita semua di sini. Nah, hanya mungkin saya pribadi coba merefleksikan diri Ustadz, gitu kan. Apa yang dipaparkan Pak Ustadz tadi memang sangat menyentuh, sangat membumi, gitu kan. Saya tidak tahu apakah yang terjadi dengan saya juga terjadi dengan teman-teman Pak Ustadz. Jadi maksud saya begini, kita semua itu sudah tahu hal itu. Kita ingin selamat dunia akhirat, kita ini harus pandai bersyukur, gitu kan. Nah, tapi Pak Ustadz, gitu kan, saya nggak tahu nih, gitu kan. Kita sih sudah tahu ya tadi, gitu kan. Tetapi banyak di antara kita, nggak usah jauh-jauh. Saya punya karyawan misalnya tadi, hari ini kurang lebih ada sekitar 300 orang. Yang hadir di sini hanya 20 orang. Saya yakin udah tahu, gitu kan. Nah, pertanyaan saya mungkin juga nggak tahu Pak Ustadz, kenapa kayak tadi ini, gitu kan. Padahal saya yakin semua orang tuh ingin selamat dunia akhirat, keinginannya, gitu. Tapi kok ya tadi, gitu kan, dia mau enaknya aja, gitu kan. Nah, apakah memang sifat manusia seperti itu, Pak Ustadz, gitu kan, sehingga dalam kesempatan ini minimal kan tadi ini bisa jadi obat, dan tadi bisa jadi tip ya untuk memperbaiki mungkin derajat kita, gitu kan. Karena saya pun yakin, saya yakinnya saya bekerja di perusahaan, kalau kita punya karyawan yang soleh, gitu kan, patilah disiplin, akhlakul karimah, insya Allah tadi perusahaan ini akan lebih maju, akan lebih berkembang. Gak ada yang istilah terlambat lah, gak ada lah juga kayak tadi mungkin karena mereka ini tahu kewajibannya, bagaimana melengkapi kompetensi, gitu kan, juga kemampuan. Saya yakin itu akan muncul dari diri sendiri. Ini juga mungkin tantangan kami bersama. Tapi saya perlu sedikit pencerahan gitu dari Pak Ustadz, gitu kan. Pertanyaan intinya tadi, kenapa mereka sudah tahu, kok kenapa nggak mau lakuin, gitu kan? Saya nggak ngerti apakah ada di aturannya seperti itu. Mungkin juga mohon undang pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Uzardin, mungkin langsung dijawab dulu ya. Baik, sebetulnya jawabannya dari diri kita sendiri. Kadang ya ini mesti gimana ya? Memang seperti itulah Pak. Seperti itulah memang manusia. Tapi maka kita terus untuk memberikan tambahan-tambahan supaya mereka betul-betul tahu bahwa kewajiban dalam upaya menuntut ilmu itu bukan karena dia sudah pintar, tapi karena wajibnya menuntut ilmu. Yang pintar pun wajib. Apalagi di bulan Ramadan, ketika kita membuka hadis, menjalasa, barang siapa yang duduk litolabil ilmi, untuk menuntut ilmu, di syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Orang semua nyari. Barang siapa yang duduk dalam upaya untuk mencari ilmu di bulan Ramadan, maka Allah akan berikan kata wallahu bikulli qadamin ibadatasana. Allah akan mencatat bagi dia tiap-tiap langkahnya itu ibadah 1 tahun. Ibadah 1 tahun. Siapa sih yang ibadahnya 1 tahun? Masya Allah. Saya juga sudah kasih tahu sama jamaah, siapa yang duduk antara maghrib dengan isya, kagak ngapa-ngapain sambil ngantuk, menghidupkan dengan taklim, itu Allah beri dia nilai pahala sama dengan ibadah 12 tahun tanpa cacat. Ini hadis, 12 tahun tanpa cacat. Duduk baik maghrib sampai isya dalam upaya apa? Taklim,
ketidaktahuannya akibatnya apa? Loyo di kodam, mohon maaf di kodam. Itu setiap saya talim, saya lihat ada ini siapa nggak tahu. Saya tanya dari mana mas? Saya dari Cikarang Baru. Dari Cikarang Baru tiap Sabtu. Terus iya pak. Karena kesempatan pak sayang kalau tidak hadir. Tahu dari mana emang? Saya sering talim aja di mana-mana. Maka saya cari terus tiap malam untuk menambah pahala karena ibadah yang saya lakukan itu seperti itu pak ya. Ibadah apa sih yang saya lakukan? Saya ingin agar penambahan pahala itu dari duduk di tempat ini dan lain sebagainya. Satu itu karena ilmu. Yang kedua karena giroh mungkin. Yang ketiga ya karena kebersamaan yang kurang. Yang tiga kita mendoakan sajalah, doakan saja. Mudah-mudahan teman-teman kita yang mungkin cuma hanya mendengar sama. Saya talim ibu-ibu kadang-kadang matikan speaker luar. Kenapa Ustaz? Enak banget lagi di luar dengerin speaker. Dia pikir sama. Yang penting kan ilmu sama. Dan siapa yang sama? Tidak. Bedanya duduknya di sini, bareng-bareng melangkahkan karena ada apa? Ada kekuatan batin sehingga kita mampu untuk berkumpul. Beda dengan di rumah. Maka sama seperti juga dan karena kalau memang melihat situasi dan kondisinya, kita tinggal terserah. Cuma harapan kita tentunya ya mudah-mudahan lah. Apalagi Pak Uud sangat memberikan satu giroh bagi kita untuk peningkatan kinerja dan khusus kita, insya Allah. Yang saya pikir itu bukan jawaban, cuma hanya sekedar ngobrol saja. Silakan ada yang lain. Ya, cukup menarik sekali dari pertanyaan dan jawaban juga, yaitu bagaimana kita supaya punya giroh, punya semangat, punya keinginan yang kuat untuk dapat hadir di majelis-majelis ilmu yang khususnya disediakan oleh dari perusahaan ya, tinggal duduk doang gitu. Udah gitu kalau nanya dapat hadiah lagi. Kalau yang mau udah nanya insya Allah dapat kayaknya beng-beng aja nih. Yang nanya pimpinan, udah dapat pimpinan. Ya, satu lagi dari yang hadir di sini mungkin satu pertanyaan lagi, silakan. Masih ada siapa? Panas aja mana? Panas. Ya mungkin kalau nggak ada dari Pak Ustadz mungkin ada pertanyaan nanti buat hadiahnya sarung. Baik. Seringkali kita mendengar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masih ingat ada seorang ulama besar dulu. Ulama besar dulu itu kerjaannya ngapain? Ngumpulin tengkorak. Dikumpulin tengkorak, digali, dikumpulin palanya doang. Kemudian dicuci, kemudian dicolok ditusuk pakai besi dari sini. Keluar kuping kanan, keluar kuping kiri. Ketika masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, dia buang. Ketika dimasukkan besi kemudian mentok, dia simpan di sini. Dari sekian banyak tengkorak, cuma hanya ada beberapa tengkorak yang ternyata ketika ditusuk mentok di sini. Nah, yang lain dibuang, yang ini mau dibersihkan lagi, kemudian dibungkus lagi. Ditanya muridnya, Syekh, kenapa situ bahasa kayak gitu? Emang ada apa ini? Kok beda dengan itu? Apa kata Syekh? Ini tengkorak yang cuma hanya kepala doang, ruhnya suci. Kenapa Syekh? Karena aku tusuk dari kuping kanan, dia tidak keluar kuping kiri. Dia tersimpan di dalam dirinya dan kemudian dia mau mengamalkannya. Ini tengkoraknya aja maka dijadikan suci. Nah, seperti itu kita biasanya. Nah, kita bisa masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tidak tersimpan di dalam otak dan kemudian masuk ke dalam hati. Coba. Nah, pertanyaannya, untuk meningkatkan etos kerja yang sedikit banyak tadi saya ungkapkan, paling tidak ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Yuk, siapa yang muda? Dari dulu nih ya. Dijatuh kayaknya nih. Oke, yang pertama jawaban dari yang pertama adalah satu tanggung jawab, kedua adalah orientasi ke depan. Ini Empat lagi. dapat.
dua dari Pak Median, coba dari Pak San. Terima kasih. Saya langsung jawab. Dua dari Pak Teddy tadi adalah pertama tanggung jawab, kedua orientasi ke depan, dan yang ketiga itu disiplin. Kemudian yang keempat sama-sama bekerja. Lalu di kita itu sinergi lah, kerja sama. Terima kasih. Baik, sudah betul alhamdulillah. Tinggal nanti hadiahnya di situ Mas satu, di sini Mas potong berarti. Alhamdulillah sudah dijawab. Tinggal kita paling tidak untuk bisa mampu mengamalkan dari apa yang selama ini kita dengar, kita tahu, dan tinggal mau mengamalkan. Baik, saya pikir itu betul. Ya, karena yang menjawab dua orang dan mungkin yang paling sempurna dari Pak Santoso, yang mendapatkan saran mungkin Pak Santoso, nanti Pak Teddy masih ada sirup ya. Sirup. Semua dapat hadiah di sini ya. Lebih khusus dapat pahala juga ya. Oke. Baiklah, sebelum kita tutup kajian pada hari ini, kami juga ingin menginformasikan bahwasannya di PT RBG ini insya Allah untuk kegiatan Ramadan kita namakan dengan namanya kegiatan berkah Ramadan, dan sudah ada panitianya diketuai oleh Bapak Fahri Rozi. Insya Allah kita mengadakan beberapa agenda, yaitu diantaranya yang pertama kajian mingguan setiap hari Rabu pada zuhur. Secara bergantian ya, minggu ini kita di keramik, pekan depan insya Allah di musola Port, dan selanjutnya nanti keramik lagi, kemudian yang terakhir di Port. Insya Allah akan diisi oleh beberapa ustadz yang sudah kami agendakan, dan juga selain itu kita mengadakan santunan untuk yatim bagi karyawan, mantan karyawan PT RBG yang sudah meninggal dunia. Kurang lebihnya alhamdulillah, terima kasih support dari Pak UU, Pak Reza dan manajemen PT RBG sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah ada 27 anak kita santuni yang nominalnya cukup luar biasa. Alhamdulillah pada tahun ini ya. Mudah-mudahan RBG tambah berkah kita datang. Amin. Dan yang terakhir juga seperti biasa akan ada kegiatan halal bihalal untuk pertama kali nanti setelah libur, yang gak lembur ya, setelah libur kita masuk ada kegiatan halal bihalal tanggal 15 April. Nanti mungkin menunggu keputusan dari liburnya ya. Itu aja mungkin kami harapkan rekan-rekan semua, baik yang dari sini ataupun yang mendengarkan secara online, bisa terus mengikuti acara yang telah kami selenggarakan untuk menyambut kegiatan Ramadan ini. Baik, mungkin itu saja. Sebelumnya kita mohon pada Pak Kiai agar memimpin doa menambah berkah majelis ini. Ada beliau. Baik, saudara sekalian, mari kita sama-sama berharap pada Allah, kosongkan otak, isi hati dan isi uzat dengan menyebut nama Allah. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang diinginkan, semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi 'azamatil Fatihah wa bi mudiyatil Fatihah ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man ibadi yaghfir wa yarham ya dafir bala'i ya Allah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah. Allahumma ya qadi al-hajat. Allahumma ya kafir muhimmat. Allahumma ya dafir al-baliyat. Allahumma ya ghafir darajat. Allahumma ya syafir al-amrat. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatih. Rabbana anzilna munzalan mubarakah wa antal munzil. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu saja. Lagi berarti mohon maaf. Allahumma fi ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lagi kehadirannya. Saya tutup selaku pembawa acara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.